Setelah sempat tertahan di Sayur Matinggi selama 4 hari 3 malam dan kami berhasil sampai di Padang Sidempuan. Malam ini kita menginap dengan nyaman di Padang Sidempuan dan pagi ini akan melanjutkan perjalanan kami ke Asahan. Dan seperti apa keseruan perjalanan kami hari ini? Ikuti terus Perjalanan Bermakna. Hari ke-17 tanggal 29 November 2025 di Padang Sidempuan kami bisa beristirahat dengan nyaman setelah sebelumnya harus tertahan di Sayur Matinggi dan kami sempatkan untuk memantau apa yang terjadi di rumah, video call dengan anak-anak yang ada di rumah. Ternyata semuanya sehat. Puji syukur semuanya kondisikan dengan sangat baik. Selesai sarapan kami sempatkan untuk ngobrol-ngobrol dengan tamu hotel yang lain. Ternyata mereka adalah kru dari reporter dan wartawan Metro TV yang meliput kejadian bencana Sumatera. Kami sama-sama bercerita tentang kisah perjalanan kita yang sama-sama tertahan karena situasi bencana di Sumatera yang memang sangat besar dampaknya. Kita masih di Padang Sidempuan, sebuah kota yang cantik sekali karena kita ke sana sudah melihat gunung dan cukup tertata rapi juga. Sebelum kita melanjutkan perjalanan ke Kisaran. Kita lewat Gunung Tua. Sebenarnya ada 3 jalur yang bisa kita lewati. Satu ke Sibolga langsung ke arah lintas barat Sumatera. Satu ke paling dekat lewat Tarutung. Tapi dua-duanya terputus jalannya akibat bencana di Sumatera ini. Dan satu-satunya jalan yang bisa kita lewati lewat Gunung Tua lanjut ke Kisaran. Memutar jalannya, ini rute paling jauh tapi harus kita tempuh. Perkiraan 7-8 jam nanti perjalanan kita. Kita ketemu teman dulu di Gunung Tua, lanjut nanti kita ke Kisaran dan ada teman juga minta kita untuk temu di Kisaran. Oke, kita lanjut. 7 jam. Suasana pagi ini ketika kami melanjutkan perjalanan dari Padang Sidempuan menuju ke Kisaran masih saja diwarnai dengan antrian panjang di sepanjang jalan yang ada SPBU dan semuanya mengantri baik BBM, bensin maupun solar saat ini sangat langka di wilayah Sumatera sehingga setiap kali ada antrian selalu membuat kemacetan di jalan di sekitar SPBU. Suasananya membuat masyarakat jadi tidak banyak beraktivitas karena memang sulit sekali mendapatkan BBM. Dan kami bersyukur kemarin ketika masuk di Padang Sidempuan kami sudah bisa mendapatkan Dexlite dan mengisi penuh tangki BBM kami sehingga pagi ini kita bisa dengan tenang melanjutkan perjalanan. Perjalanan ke Kisaran kurang lebih nanti akan ditempuh dalam 7-8 jam dan rencananya kami akan bersama dengan teman di Gunung Tua akan bersama-sama dengan kami Bang Ali Hasibuan yang sudah menunggu kami di Gunung Tua. Kali ini kami sempatkan untuk mampir di kompleks perkantoran Tapanuli Selatan yang ada di Sipirok. Tapi jalan menuju ke kompleks perkantoran ini ternyata juga dipenuhi oleh antrian panjang kendaraan di SPBU. Sampailah kami di Kecamatan Sipirok, tempat dibangunnya
kompleks perkantoran terpadu Kabupaten Tapanuli Selatan. Memang luas sekali tempat yang dijadikan kompleks perkantoran ini, dan semua kantor-kantor pemerintah, baik instansi Pemda maupun instansi vertikal, semuanya dipusatkan di tempat ini. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Kompleks perkantoran ini sungguh luas sekali, dan di sini juga ada taman yang dibangun dengan sangat rapi di samping Masjid Agung Tapanuli Selatan yang ada di depan kompleks. Dan kami sempatkan untuk berkeliling dan melihat situasi yang ada di kantor ini. Cukup sepi karena memang ini hari Minggu dan masyarakatnya juga terhalang karena BBM sulit. Ya, yang biasanya hari Minggu masyarakat berolahraga, tapi hari ini dalam suasana bencana Sumatera memang masyarakat memilih untuk tidak beraktivitas di luar rumah. Semua kantor yang ada di tempat ini tertata dengan rapi, dan pusat pemerintahan, kantor bupati, rumah dinas bupati, kantor DPRD, dan juga kantor badan dinas instansi juga tertata dengan rapi di tempat ini. Dan taman-taman yang biasa dipakai masyarakat untuk beraktivitas juga diatur sedemikian rupa dengan sangat rapi. Akhirnya kami meninggalkan kompleks perkantoran ini dan menuju ke Kisaran, tapi kami akan mampir dulu ke Gunung Tua untuk menemui sahabat kami Bang Ali Hasibuan. Dan situasi jalan di sepanjang jalan menuju Gunung Tua relatif sepi, tidak banyak kendaraan yang kami temui di daerah ini, dan kami harus melalui daerah perbukitan, gunung-gunung dengan jalan yang berkelok. Akhirnya sampailah kami di Gunung Tua. Dan ternyata sahabat kami sudah menunggu di salah satu warung holat paling legend di kota ini. Holat ini adalah makanan tradisional Batak Mandailing, biasanya berbahan dari ikan, kuahnya dari santan dengan saus kental, termasuk ada kulit kayu dari kayu tertentu, rasanya sedikit pahit. Ada rotan muda di masakan ini dan rasanya pahit-pahit tapi nikmat. Kami melanjutkan perjalanan setelah menikmati sup dan holat bersama Bang Ali Hasibuan. Kita satu mobil menuju ke Kisaran. Capek ngantuk. Kita sudah sampai di Rantau Prapat tanggal 29 November jam 15.20. Ini Kabupaten Labuan Batu, Rantau Prapat. Sebentar lagi kita sampai di Asahan. 4 jam lagi kita sampai di Asahan. Mudah-mudahan lancar, sehat, cuaca cerah. Kita mampir dulu di sebuah kedai kopi dan roti Akur B6, sangat legend. Di sini kopinya sangat khas, enak sekali, kopi susu
dan juga roti dengan selai srikaya yang mungkin tidak ada duanya karena srikayanya memang dibuat di toko ini. Akhirnya kami melanjutkan perjalanan lagi ke Labuan Batu Utara. Kami sempatkan mampir sejenak di depan kantor Bupati Labuan Batu Utara sambil melemaskan badan, juga peregangan untuk melanjutkan perjalanan kami. Menjelang malam sampailah kami di Kisaran, dan inilah kota persinggahan kami sebelum nanti akan melanjutkan perjalanan ke Medan, akan beristirahat di Kisaran. Seperti apa kelanjutan perjalanan kami? Ikuti terus Perjalanan Permana.